tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di konten ngaji. Ini ada yang lagi recording ASMR kerupuk. Gus Zaza. Saya kira sudah Gus deh. Zaza. Enggak, kemarin ini kan ada kisah menarik sebelum hari ini. Berapa hari yang lalu di platform TikTok. Oke. Potongan dari video kita yang episode sebelumnya yang baca yang apa? Komentari tentang respon konten. Respon komen, sorry. Itu ternyata di view hari ini sudah 587.000. Macam kaget. Dan dibagikan lebih dari Pinten. cek pasti tak anu nih. Dibagikan lebih dari 3,4K. Barakallah, moga-moga insyaallah barokah. Amin. Insyaallah manfaat barokah. Amin. Sayangnya malam ini Mas Ulum nggak bisa hadir. Oh nggih, seakan Beliau lagi ke Jogja. Loh iya kan seakan gak iso. Oh iya gak iso. Gak iso rasa-rasa. Gak iso rasa-rasa sing direkam. Jadi rasa-rasa yang ada buktinya. Gak iso mlebu konten bapak. Dan buat yang lagi nonton video ini, nih ada flexing baju lagi. Ini tulisannya, jangankan sama kamu yang baik, sama Tagano. lemak yang jahat aja aku setia. Asik. Diulang. Jangankan Saya keliru. Saya salah, pelan-pelan. jauh bulan suwe. Wes. Jangankan sama kamu yang baik, sama lemak yang jahat aja aku setia. Ini apa? Ya kan saya berusaha menjual kaos untuk kaum-kaum yang memiliki ukuran badan seperti saya. XL. Enggak masuk jualanku. Oh enggak ya, terlalu kecil itu. Minim double XL. Double XL. Minim. Maksimumnya tidak terukur. Quarto saya pakai Quarto. Penta mungkin. Jaksa 7XL, 8XL. Ada ya ukuran segitu. Kita usahakan ada. Wah, keren. Untuk mensupport teman-teman yang memiliki size istimewa dan orang yang setia dengan lemak. Lemak yang jahat aja kita setia. Aku nggak mau diomong gendut, aku perlu kabel. Oke, kita mau respon yang mana dulu? Kan kemarin di TikTok FYP. Ya. Terus ternyata alhamdulillah juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe di YouTube kita, Obrolan Warung Kopi. Ternyata subscribe-nya naik lebih dari 100. Barakallah, matur nuwun ya. Jadi, tapi tetap masih jauh dari dari monetize. Jadi please tolong ya buat teman-teman share. Terus like, subscribe. Dan jangan lupa komen nanti kita balesin. Ya. Kita akan ngemis sampai monetize gak ngemis manis. Oke. Kita bahas yang di TikTok dulu. Kita bahas dulu. Ini ada yang dia komennya, buat yang lihat video ini pasti lihat komen juga. Tetap ya yang dibahas gak dapat bikin kita bisa paham Allah Ta'ala. Dari siapa itu? Gak mau nyebutno jenenge. Oh iya wes. Engko dikira kan bukan nama asli itu. Baper. Yo, tapi aku mau tetap. Iya wes mau ya. Gimana kita makhluk, Allah khalik, juga mungkin iso. Tapi kalau untuk mendekatkan ke Allah ya pasti ini jalannya. Dari lewat kajian ilmu ini. Kenapa? Ya, yang kita bahas tentang pernikahan. Dan pernikahan itu ibadah. Iya, sunnatullah. Mendekatkan diri pada Allah juga. Nah, loh iki sampai aku menulis iki tak tulis jawabannya, cak gak salah dan salah lisan. Yo, aku sepakat kalau ini konten gak akan mendekatkan diri ke Allah. Like misalnya isinya itu ya tips and tricks slot gacor. Oke. Atau how to get
FWB without baper walaupun udah nyaman kadel-kadel. Kan aku udah kadel-kadel nih, nyaman, tapi mau baper. Kan gak bahas itu. Atau kita bikin real review pesugihan paling profit minim tumbal. Itu baru. Itu jadi musyrik. Anak tips and trick ngingu toyo. Biar toyonya tidak geragas. Iya. Biar gak ngempeng. Iya. Ngempeng yang lainnya aja. Dan kita bikin konten ini kan tujuannya biar kita bisa dekat sama Allah. Kita bisa mengetahui gimana cara berumah tangga yang baik, gimana sikap sebagai suami, nanti adabnya jadi istri, adab jadi suami. Dan kita sama-sama belajar. Baik yang saya yang sudah berumah tangga, maupun saya yang belum berumah tangga. Dan menjelang kan. Amin. Wis dongo karena buat saya belum terjadi belum. Iya. Sampai soalnya wis tahu kate tapi buyar. Ojo curhat re. Ya ada lagi yang ini tapi yang banyak ini yang keren dari komentar di TikTok ini apa? Yang ngetak pasangan, Pak. Oh iya. Harusnya beliau itu sing suaminya yang tahu karena POV saya POV buat suami. Tapi ternyata walaupun POV-nya suami, oke, istri-istri pada ini support hore. Ya kan emang kayak gitu. Makanya dibeli kitabnya. Ya di Tokped ada. Di Shopee juga ada. Terbitan penerbit Kalam. Dan juga kalau yang pengen tahu POV real teksnya juga bisa nyari gampang kitabnya. Secara Udul Hujan banyak. Yang gundul, yang jenggot, sampai yang udah terjemahan kayak kemarin. Itu kan ada. Banyak sekali di toko online. Iya. Toko offline juga banyak. Dan kayaknya kita butuh properti kita satu deh. Apa, kopi ya? Bukan. Apa? Buku. Oh, buku. Ada yang mau bantuin gak? Tolong Mas Rama. Oh iya. Biar dia in-frame lagi dong. Iya, masa enggak mau diundang mana? Iya, in-frame ini lah kami Dede ya. Itu kenapa saya butuh buku itu untuk ngasih ke komentar kemarin yang tanya apakah ada kisah tentang Sayyidina Umar itu. Ya. Padahal kemarin sampean di videonya di kitab Ukudul Hujan. Iya, udah ada. jelas. Nah, ini kita buktikan. Dan kalau di kitab Ukudul Hujannya yang versi gundulnya itu setelah kisahnya Nabi Ayub. Sama di sini juga soalnya. Ya mesti urutannya podo. Terjemahan. Saya bacakan ya. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat mengunjungi Sayyidina Umar radhiyallahu an hendak mencurhatkan perilaku istrinya. Ia menunggu di depan pintu sembari mendengarkan istri Sayyidina Umar sedang mengomeli panjang lebar. Sayyidina Umar mendengarkan omelannya dan tidak membalas luapan istri. Lelaki tersebut hendak pergi seraya bergumam, bila hal ini terjadi pada Sayyidina Umar, gimana dengan saya? Sayyidina Umar aja diem. Nah, masa aku kata wadul kan gak pantas. Iya. Habis itu Sayyidina Umar keluar dan nemui laki-laki tersebut. Terus tanya, kamu mau ngapain? Terus lelaki tadi ngomong, wahai Amirul Mukminin, aku datang hendak mencurhatkan perilaku istriku yang bawel dan mengomeliku. Ternyata aku telah mendengarkan hal itu juga terjadi padamu, kemudian aku termenung. Bila hal ini terjadi pada Sayyidina Umar, bagaimana tidak hal ini terjadi pada aku? Lalu Sayyidina Umar berkata, wahai saudaraku, aku menerima omelannya, sebab itu adalah hak istriku. Sesungguhnya ia memasakkanku, membuatkanku roti, mencucikan bajuku, dan menyusui anakku. Padahal tugas-tugas itu bukanlah kewajiban dia. Hatiku menjadi damai dengannya dari gangguan sesuatu barang haram. Oleh karena itu aku memberikan hak untuk mengomel. Lelaki itu menimpali, wahai Amirul Mukminin, demikian juga kondisi istriku. Habis itu Sayyidina Umar jawab, berikanlah hak itu wahai saudaraku, omelannya hanya menghabiskan waktu sebentar saja.
Anggap saja musik terindah yang di play. Makanya di cerita saya kemarin, Ya. saya menyatakan Sayyidina Umar bukan orang yang lemah. Ya, jelas itu. Tapi dengan sadar, matur nuwun. Dengan sadar beliau emang ngasih kesempatan itu buat istrinya. Dikasih kesempatan ya. Gak ngono stresnya deh, Pak. Kasihan. Iki kok nutupi sampean. Iya. Nah, bener. jadi buat istri-istri dan seperti di video yang awal-awal, saya kan udah ngomong. Betul. Sebenarnya di kitab ini juga dijelaskan. Kalau misalnya istri itu ngomel, itu udah wajar. Ya. Dan ketika dia udah minta maaf, si suami dilarang sedikit pun untuk mengungkit kesalahan istri. Nah, itu dengerin Ya. para suami, calon suami, kasih hak mereka. Dan buat para suami dan calon suami, ketika Anda mengungkit kesalahan istri, itu jenengan sedang melakukan hal yang salah. Jelas salah ya. Itu mungkin karena trauma dia dulu, dia dididik dengan dikapok-kapok no. Nah, ini. Sempat kita diskusi toh ya, kita diskusi. Apa yang kita lakukan itu kemungkinan besar adalah kesimpulan dari diskusi itu kemungkinan adalah trauma masa lalu. Benar gak itu? Iya. Karena aku nggak ngomong ini menurut ahli apa, aku merasakan di diriku sendiri. Kenapa aku kayak gitu? Aku ingatnya pasti dulu ada trauma seperti itu. Misal karena sering dulu ketika aku bikin kesalahan itu diungkit-ungkit, wes enak rasakno iku kapok gitu. Akhirnya ketika aku sudah ngasih tahu ke orang yang gak ponaan atau orang-orang terdekat, ketika dia udah saya kasih tahu dan dia melakukan kesalahan, saya nggak nolong dia. Tak kapok dendam kayak antara itu dendam atau record memory, call memory. Atau aku ngerasa itu efektif. Hal itu efektif membuat aku jera, akhirnya tak transfer. Karena aku merasa gara-gara aku dikapok-kapok, aku kapok beneran, loro hati banget. Akhirnya orang yang kayak gitu, aku ingin dia berubah, akhirnya aku melakukan hal yang sama, tak kapok no pisan. Padahal itu sakit. Bikin trauma ya. Apakah menyembuhkan itu harus dengan menyakiti? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Ya, betul. Nah, ini mungkin itu sejalan dengan beberapa komen dari ini ya, dari apa? Netizen atau yang komen di TikTok kemarin. Yang ngetak pasangan ini dalam rangka memberitahu atau ngapokno iki. Bisa jadi loh ya. Yo wayahe memberitahu lah. Kasih tahu lah, biar next time gak kayak gitu. Dan banyak juga komentar-komentar sing kemarin tak salah kasih jenengan. Contoh ini, suami tetap jaga kewarasan mental psikis seseorang istri. Kata Mutiara gak sepadan dengan rasa sakit saat melahirkan dan lain-lain. Ya sepakat. Saya sepakat banget. Kenapa? Karena itu mungkin cara healing istri. Biar apa? Istri yang baik adalah istri yang lebih sering di rumah kan. Kalau menurut kitab itu. Betul. Dan satu-satunya pelampiasan jeneng suami. Karena dia nggak punya teman lagi, nggak punya pelampiasan lagi. Nah, bayangkan ketika pelampiasan itu ke anak, gimana jadinya? Bahaya Pak, bahaya. Nah, kan mending ke suami. Iya. Soalnya suami healingnya kan gampang banget. Budal nang warung ketemu koncone jenglok pisu-pisui. Pisu-pisuan mari ngono diskusi. Iya. Lek gak ngono misalnya dia bete banget ambek bose, paling misui bose utawa ngerasain koncone iso omongane dukur. Konco belum masak sombong ngono. Flexing. Misal. Misalnya. Dan dia setelah mengungkapkan rasanya balik ke rumah stabil lagi. Makanya itu buat suami-suami ketika ada masalah di kantor, lebih baik lampiaskan di tongkrongan. Jangan dilampiaskan di rumah karena istrimu udah hektik. Karena tongkrongan itu ngerti kamu stres karena apa. Iya. Dan kita sama-sama cowok ya wis padha gak ngurusi ngono lho. Gak baper-baperan. Kamu buat sampah, kita kan buat sampah juga ngono lho. Aman. Nah, ini kemarin ada yang nanya di komentar. Mas, ini
baru tahu kalau ini ada di Mojokerto, podcast di Mojokerto. Bener ini kata di Mojokerto. Kalau mau datang yang sekitar Mojokerto boleh. Datang aja ke kedai Tegur Sapa. Di kedai Tegur Sapa ada semut juga. Nah, di dalam Tegur Sapa ada semut. Walaupun yang Bapak Alat semut dulu ya. Iya. Semut dan sono. Iya kan beda segmen. Iya. Kalau di sini kan khusus orang-orang udah putus surat saraf. Iya, istilah wong pedot, wong ngenul itu baru kesemut. Selama Anda masih merasa waras, Anda pasti ke Tegur Sapanya. Jangan ke sini, di sini berat. Terus ini ada juga komentar, Tahe, aku duduk Sayyidina Umar. Nah itu keren. Sopo sing ngarani Om Sayyidina Umar? Iya kan aku juga paham. Yo anjane sing ngomong peno Sayyidina Umar ya sopo, dan aku yakin Sayyidina Umar itu dipadakno mbek peno yo emoh. Ogah banget. Iya iyalah. Dan kedua kenapa kita pakai contoh Sayyidina Umar? Karena literasi tentang perilaku beliau banyak dan mudah dikenali. Misalnya aku ngomong nyontono Cak Rizky wong Japan ngerti ya bener. Ya jelas peludrek. Sopo gak contoh. Nah saya dunia sama-sama tahu. Iya semua. Walaupun semua tahu lah. Kita nggak akan sesempurna beliau. Tapi kan kalau meneladani yang baik salah tak? Ya nggak salah pak, nggak salah belas lah. Apa sampean kepingin meneladani Abu Jahal? Ayo. Kepingin tadi Abu Jahal yo. Dan ini ngomongin literasi. Oke. Nah, kemarin ada komentar dari di YouTube. Gimana? Di YouTube. Ini warkop literasi. Warkop literasi berat banget. bukan kita tuh fokusnya guyon. Tapi guyon kudu ono dasare dan dasare. Gak akan jawab lah ngomong ngawur. Omongan kita ya omongan kayak gini warung kopi. Omongan cowok kalau ketemu cowok ya ngono iku gitu. Karena ini on cam akhirnya ada banyak kata-kata yang dihilangkan. Kita jaga. Ya kayak susu-susu Denko. Lu kan kita kurangi di sini ya. Iya betul. Karena ada yang perlu dijaga hatinya dan kehormatannya. Terus ini ada lagi. Lah aku lek lagi nesu malah dinesoni balik nganti pirang-pirang dino. Ngono kuwi piye Mas? Gelem ngomong nek mung njaluk kopi. Bisa jadi kalau POV saya bisa jadi si laki-laki memberi kesempatan kepada si perempuan biar dia optimal marahnya sampai dia diam. Ini si cewek ketika marah dimarahi balik ambek si dimarahi balik. Sorry salah berarti. Iya. karena kemarin saya baca ada juga yang ditinggal lah, yang ada didiemin itu ada. Iya. Jadi kalau saranku buat yang suaminya marah balik itu bawa ke psikolog aja. Ya Pak Nong nih psikolog. Iya, suruh beresin trauma-traumanya. Aku yakin dia karena trauma. Karena aku pribadi dulu kalau misalnya aku punya pendapat terus ditentang, entah sama anak buahku sampai sopo, itu pasti aku akan naik banget walaupun aku salah. Karena aku merasa dihina, direndahkan. Aku pengen terlihat berkuasa, aku pengen ketok kuat. Pertanyaanku cuma satu buat para suami. Anda nikah itu nyari peliharaan atau nyari partner hidup? Kalau peliharaan yang bisa diperintah-perintah, kalau misalnya kita melihara anjing atau kucing pun, ketika kita keterlaluan sama mereka nyatek kok. Nyakar lah ya. Dan istrimu bukan propertimu. Yang bisa kamu ketika udah selesai kamu miliki, kamu merasa memiliki. Terus mbak Widok itu seenaknya. No. Tidak ada pisan kayak BPKB. Yuk sertifikat yuk. Sekolahkan biar cerdas sertifikatnya. Nah, suaminya yang perlu disekolahkan deh. Sekolah psikolog gimana? Iya. Jangan ke psikiatris dulu lah. Mending ngobrol-ngobrol dulu aja. Kalau emang psikiater, kayak obat penenang tok. Tenang ketagihan. Ya, masalah mana? Ada banyak komentar juga yang kemarin ini saya yang
agak wow itu gini, ketika emak-emak nimbrung untuk komen, dan itu nggak cuma 1-2 loh ya, beberapa emak-emak itu komennya, wah ini suamiku banget. Ya thanks God, wah ya Anda bersyukur. Iya, harusnya kalian bersyukur kamu dapat jodoh yang tepat. Iya. Yang ngerti kamu. Dan buat teman-teman yang lagi ngelihat video ini, goals kita cuma satu. Kita akan, kalau pemerintah kan menekan COVID. Iya betul. Kalau kita menekan pengunjung pengadilan agama. Bismillah itu. Bismillah, niat awalnya itu memang keresahan kita. Kenapa kan waktu awal sebelum bikin konten itu sampean ngomong bahwa banyak kenapa sih pengadilan agama depannya ramai terus? Dan itu mudah-mudah loh. Kasihan mereka. Bentar. Sampean ngomong mana? Aku tak golek data. Iya. Pasti ada data nih. Nah, perceraian di masa pandemi memang tinggi. Itu berdasarkan data yang dirilis sama Pengadilan Agama Mojokerto. 5.000 sekian loh pasangan perceraian. Tuh, oke banget. Selama 1 tahun. Berarti nek di 5 hari kerja ya. Dalam 1 tahun kira-kira sedinone piro putusan itu. Banyak banget berarti. Iya. Dan itu yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk ngasih tahu cara gimana berjalannya rumah tangga yang baik. Kalau emang harus bercerai, fine, nggak apa-apa. Tapi cobalah dulu cari tahu literasinya dulu. Iya, kita koreksi. Yang salah yang mana sih? Kita koreksi diri dulu, koreksi pasangan, koreksi sekitar. Kalau emang udah nggak bisa, nah itu baru. Bukan karena kayak ceritanya Mas Rama kemarin loh. Iya, temennya Mas Rama itu kan gitu. Mas Rama. Itu dia udah berusaha. Udah berusaha. Tahu ini istrinya selingkuh, masa nggak bisa diperbaiki. Dia masih berusaha lagi, sampai akhirnya temennya itu digugat. Oh ya wis, dia akhirnya ngomong, oh ya wis. Ya itu kalau this is it. Ya udah, time is up. Wis entek. Tapi nek didik. Pegatane, lakon lapor rabi. Waduh, ku larang. Tapi buan ya akeh, Cak. Ono tau sampe badi buan nih. Ya mbok. Ya penis sih. Akhirnya dia jadi mata pencarian. Karena ketagihan itu. Koncone sing man ae. Ya Allah, rabi kayak golek buan. Dan aku mau baca lagi ada beberapa yang udah tak komentari. Oh udah sih, kita nyari. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum, yang wis rumoso komentar, tapi nggak kita sentil, ya mungkin itu kelewatan atau memang konten komen sampean juga sudah aman. Karena kita terbatas waktu, terbatas untuk analisis juga. Baca satu-satu 300 sekian komen. 600 komentar ya, masa kita baca satu-satu dan kita bacakan satu-satu maksudnya. Kalau dibaca sama admin kemarin baca satu-satu lah jelas. Ini ada yang trendy namanya. Konsepnya gini loh, masing-masing peran laki-laki atau perempuan diberikan aturan tegas mengenai kewajiban dan hak terhadap pasangannya. Pasti ada hikmahnya, saling bertanggung jawab. Ya, kalau kita fokus ke kewajiban kita masing-masing, karena kewajiban suami itu langsung memenuhi hak istri. Dan kewajiban istri yang dilakukan akan pasti otomatis memenuhi hak suami. Ya, karena konsep dari hak dan kewajiban, hak saya adalah kewajibanmu, hak kamu kewajiban saya. Nah, gitu toh. Ketika kita fokus ke kewajiban kita masing-masing, hak pasangan kita terpenuhi, wis aman. Selesai itu. Gak sing golek menangnya dhewe. Nek golek menangnya dhewe berarti perlu healing. Mental health-nya perlu ditata. Healing iku opo sih? Ya Allah, kepengin ngentekno dhuwit ta pengen pamer. Flexing. Kepengin dodono lek dhuwit akeh. Mari ditagih utang kancane terus bulet ngono. Kelakuan wong healing. Healing kan kalau healing dari kata dasarnya kan ini toh, penyembuhan trauma, penyembuhan aja ya. Penyembuhan, kalau di dalam penyembuhan ini yang tak baca di ini ada psikisnya. Iya, kalau misalnya yang di konsep healing dengan jalan-jalan itu penyembuhan psikis pastinya. Gak mungkin kan gini lagi sikile pedot. Tapi traumamu sampai sapiro kate hilang healing ae. Sikile pedot healinge budalang Bali sih. Lah yo tambah penceng sob. Dan
kalau kita ngomong healing, tiap orang itu beda tipe. Ya aku punya temen, aku nggak akan nyebut namanya Man Ifut yo. Nggak akan nyebut namanya gitu. Sing duwe semut. Iya, ojo didudui. Iya. Dudui kemang. Dia aku ngapain? Dia itu healingnya tidur. Dia disuruh pergi, disuruh kemana males. Gombol kasur, turu, nggo dalune dodolan kopi ketemu koncone, ngobrol beres. Healing. Gratis oleh duit. Lah iya, as simple as that. Maksudnya gimana kita healing? Saya nggak pernah menyalahkan orang yang mau healing ke misalnya bepergian karena mungkin dia emang cara healingnya seperti itu. Tipikal traveler lah. Tapi kamu sebelum healing kamu harus kenal dirimu seperti apa. Ben enak healingi. Kayak misalnya yang gak enak kayak gimana lah? Kayak Mas Najib Jenta juga enak. Rokokan tapi mati disedot kamu tuh beluwe. Aku tuh healing iki. Iku gak enak pokoknya. Tak nyumpet mana? Liane. Gak matian. Asam kena mana aku. Ini kok aku mabut. Oke, ya Allah pengen oleh bojo sing paham ngene iki, makanya disuruh belajar, suruh ngaji. Ya, dan kemarin aku lo naksir sama Mas yang baju kuning. Entu sih kau no. Saiki gak baju kuning, Dewi baju kuning loh. Oh iya, saiki pakai baju iki yang ada terusnya kegendutan. Dan alhamdulillah kemarin ada yang ini komentar serius ini komentarnya. Apa? Saya terus Gus Zaza, saya santri berat, santrimu santri berat. Alhamdulillah. Ono sing ngakoni. Soalnya resiko jadi orang seperti saya yang faseknya terlebih di depan. Mending fasek di arep, kita perbaiki di belakang. Tadi kakek guruku gak yo, jijik banget. Ngeri. Terus ini ada yang mendambakan sampean menjadi suaminya kemarin. Jelas cewek ini. Oh iya, tentu iya. Karena saya nggak bisa deteksi gender nih. Iya. Si akunnya. Ojo lah. Jangan bahas-bahas pelangi daripada kena ban lagi. Akan ngomong pelangi loh ya. Ya kemana nggak selalu cewek. Kan aku nggak bisa memastikan gendernya apa, ketertarikannya apa. Tapi dia mendapatkan suami loh. Dan saya juga ingat kemarin ada komen tentang menyatakan loh istri Sayyidina Umar itu paham dan ngerti agama. Iyo. Itu makanya kita bahas tentang ketika seorang istri paham agama, suami paham agama, tapi nggak menghilangkan basyariah. Kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya. Kalau kita paham agama, kita gak boleh marah kah? Kita gak boleh makan kah? Jadi cek malaikat ngono paham agama terus dari malaikat metu sayape. Ya sepurane. Nek gak oleh dadi gak boleh punya sifat basyariah, kapan duwe anake? Lah iya, dan kedua nih ketika kita sebagai manusia biasa terus kita gak gelem salah, sombong. Ya, kepengin maksum, kepengin dadi nabi. Kelasnya Musa kayak gak sido dadi nabi kok. Iya kan? Iya. Dia ngeklaim aku nabi, mau cekel polisi, mboten sios. Jadi kita harus tahu gimana kemanusiaan kita. Kita boleh marah, ya nggak boleh kita mukul. Si cewek pun walaupun paham agama, dia punya luapan emosi. Tetep sampean milih endi bojo sampean ngomel nang sampean, ta bojo sampean ngomel nang lanang liya terus dinyamanno lanang liya. Lah, pilih. Nek dinyamanno wong lanang liya ya sepurane. Lu jelas blutrek kan. Blutrek lah. Kayak koncone koncoku. Koncoku sing wingi. Ora masalah dinyamanno wong lanang liya akhirnya dhek sing pegatan. Iya kan? Iya. Nah, arek nyaut. Iya, nyaut sakno. Soalnya kan dia yang punya cerita. Iya. Dan salah ceritanya masih mlebu nang konten kita. Iya, tak kayak terus lah. Mari dengarkan kekasihku. Alhamdulillah. Nggih, muga-muga sing pacaran dan konten ini bukan maksud kita untuk menggurui.
Tapi kita berbagi, sama-sama belajar. Dan ini ada yang komen, troublemaker namanya, yang baju kuning mirip Zaza. Hello. Sorry, aku gak mirip. Anjir aku, cuman gak gondrong pisan. Tak nang nisar ono sing Nah, opening. iya. Thanks to ne nang mburi ya ono. Lah nggih. Tolong aku Turun dulu YouTube, turun Enggak, dulu enggak, YouTube. mungkin dia melihat aku selalu muda, jadi gak ngerasa kalau aku. Tapi memang sebelum ini gondrong kan? Ya. Bukan sebelum ini. Sebelumnya gondol. Ya gondol banget tau. Ya kan aku terkenalin deh teman-teman waktu itu gondrong. Berapa bulan yang lalu gondol. Ini terus potong gondol. baru karena kemarin baru Iya, alhamdulillah. khitbah. Iya. Sudah mau menjalani ibadah pernikahan. Amin, moga-moga tadi Allah. Amin. Terus Mas Kos Kuning aku padamu. Ai. Nah, ini sekarang tak boleh gak ketemu-temu. Aku siapa? Yo gak ero gambar kucing. Jangan-jangan Ya berarti kucing sing bapak kan klothok wingi. kok klothok gak tau kayak mangan Oh, gak ya. klothok. Bandeng. Patin. Kayu bisa. Semoga lewat FYP calon suamiku. Sopo iku? Aku gak akan gedein dasar. Nanti aku akhirnya iki headset ping terus gak cukup ngak. Dan kemarin ada yang ngomeni headset sampean. Oh iya. Headsetnya ping. Iya karena aku suka. Dia ini Pinky Boy. Nanti sukanya warna pink tapi nggak melankolis kok. Tetap gentle dia, bukan pelangi. Gak cuman pink. Apa? Warna-warna ngejreng. Serius? Seneng. Oh ya, pink biru itu ya, ngejreng Pink itu ya. biru loh. Sopo Fanta tuh sampai biru ini. Ini suamiku tidak seperti itu, malah kebalikannya Mas. Dan aku tahu itu karena masa laluku. Tapi aku udah gak kuat Mas kalau aku lepas ada satu bocil kasihan iki sing. Nah, ini masalah yang besar ini. Jadi buat Mbak Zaina Farhadi, saran saya mending dibawa ke psikolog lagi si suami. Cari tujuan awalnya menikah dengan jenengan apa. Kalau kita ngomong masa lalu terus, nggak ada manusia yang baik. Kita semua adalah asalnya dulu masa lalu kita adalah sperma. Kita semua adalah sama-sama zigot. Dan sel telur. Iya. Perpaduan itu. Lah iya. Jijik Jadi banget. semua itu punya masa lalu. Dan kalau si suamimu kayak gitu berarti dia sebenarnya punya trauma. Itu harus diselesaikan. Atau kalau deket-deket sini aja, deket Mojokerto sini bisa temui ini konsultannya. Ya, yuk kita ngobrol yuk. Bukan konsultan ya. Sembarang. Oh, ya, wes. Kita ngobrol ngopi bareng, kita diskusi, barangkali bisa menjadi pengetahuan dan untuk kita dan pelajaran untuk kita dan solusi untuk jenengan. Karena satu buat saya, bayangno ae misale si suami ini punya anak cewek. Terus anak cewek disio-sio ambek wong lanang liya, mangkel gak? Dan istrimu adalah kesayangan dari bapaknya. Ya, cinta pertama seorang perempuan kan bapaknya. Lah iya, bapaknya nyayang-nyayang terus raimu kata kereker iku lho. Ojo ndol aku tarai morono nang kamera. Raimu kereker iku lho. Batik. Kalau emang udah nggak bisa diajak ngobrol wis gak mampu ya udah. Kalau misalnya bisa baik-baik aja. Nah. Kenapa sih bisa harus saling menyakiti? Toh datengnya iku lamaran ya api-api. Ya. Ya gak ono lamaran ambek jambak-jambaan. Ambek tunyu-tunyuan ya gak ono. Iku nek sak circle gak apa-apa. Sefrekuensi. Jambak-jambak nek moro tuwane aneh banget. Papa ya des. Oke. Kita close dulu ya. Oke. Gue nek kasihan durasinya gak enak karo penonton. Oh ya, buat yang nantinya pengen tanya-tanya langsung aja datang ke YouTube-nya Obrolan Warung Kopi. Ketik aja komen pertanyaan di situ. Kalau kita sempat dan insya Allah pasti disempatkan karena ini adalah konten-konten ibadah buat kami. Pasti kita bikinkan videonya. Iya. Dan kemarin satu komentar lagi. Apa? Yang saya lebih ngeri juga.
keren cara dakwahnya. Ya maaf, kalau itu dianggap dakwah, alhamdulillah. Semoga itu menjadi niat yang tulus, mengembalikan niat kami kembali. Amin. Aku terharu. Oh iya, aku ada pesen. Iya. Dan buat para cowok-cowok, calon suami atau para suami, kalau kamu merindukan punya istri seorang ratu, kamu harus jadi raja dulu. Karena nggak mungkin ada ratu tanpa hadirnya raja. Wis, menurut dok. Speechless. Oh no, speechless kayak closing, speechless Allah. Enggak. Keren loh itu. Closingnya keren. Tapi ada raja yang nggak berpasangan dengan ratu. Apa? Grup band, Pak. Ya. Tapi nama dia bojo. Oh iya, dia bojo. Rumah tangga itu. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber yang baru. Selamat datang di channel Obrolan Warung Kopi. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita nggak ngemis. Ngemis ya? Iya, ngemis dicek. Ngemis dicek. Durung monetize. Ya, saya habis monetize kita nggak akan ngemis. Dan kalau mau berpartisipasi secara langsung bisa di komen. Kalau mau lebih deep ngobrolnya dengan kami, bisa datang ke markas. Iya, Smooth Coffee. Itu di dalamnya Tegur Sapa. Insya Allah untuk konten yang ini kita nggak akan pindah-pindah kayaknya. Oke. Untuk konten yang lain pindah-pindah. Itu jadi aku stay nang gini. Iya. Oke, terima kasih atas berkenan nonton video ini sampai habis. Di warung kopi. Saya Bang Najib dan Zon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.